Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Ini Prof. Amin untuk bisa meningkatkan kewaspadaan masyarakat, karena sepertinya belakangan ini masyarakat juga semakin longgar. Nah, ini mengenai virus COVID-19 yang varian baru ini, dengan daya adaptasi yang tinggi, kemudian juga daya penyebaran yang tinggi, Prof. Ini sebahaya apa sebenarnya dibandingkan dengan virus COVID-19 yang kita kenal lebih dulu ada? Menekankan bahwa saat ini kita jangan terjebak untuk memusatkan saja ke varian baru ini. Karena virus yang lama pun tidak kalah berbahayanya. Ya, walaupun varian baru disebutkan lebih menular dan sebagainya, lebih cepat masuk ke lebih tepatnya sebenarnya lebih cepat masuk ke dalam sel ya. Nah, intinya bahwa virus ini ditularkan dari manusia ke manusia. Singgung juga oleh Dr. Yusuf bahwa kita tetap harus menjalankan 3M dan 3T itu secara ketat. Ya. Upaya itu penting untuk nanti memutuskan rantai penularan dari virus. Ya, karena kita tidak terlalu mudah untuk bisa memusnahkan virus ini sekaligus di seluruh dunia. Tapi yang penting adalah kita harus membuat virus itu tidak istilah Jakartanya tidak betah untuk hidup di dalam tubuh manusia, ya, sehingga kalau dia sampai masuk juga dia akan tereliminasi atau akan keluar lagi, sehingga dia akan tetap di luar sana walaupun nanti dia bisa cari host yang baru ya. Tetapi intinya manusia harus dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki satu kekebalan, dan kedua kita mencegah jangan sampai virus itu tertular dari satu orang ke orang lainnya, ya, ataupun dari lingkungan ke manusia. Baik. Itu yang tidak boleh kendor. Tentunya mutasi yang terjadi pada atau varian dari virus baru ini memang harus kita waspadai, tetapi sebenarnya kita sudah tahu cara untuk menghindarinya, yaitu dengan 3M. Dan menghindari kerumunan tentunya. Nah, tentunya upaya kita untuk melawan varian virus maupun virus yang sudah ada ini adalah tentunya memperkuat 3M kita. Jadi ini yang diharapkan kepada masyarakat. Masyarakat jangan pusing dengan berbagai macam informasi, tetapi kemudian malah melemah melaksanakan 3M-nya. Padahal satu-satunya jurus untuk kita melawan itu adalah dengan melaksanakan 3M. Baik, Dr. Yusuf, ini kan juga ditemukan gejala-gejala seperti yang tadi sudah sempat kita bahas. Kalau kemarin yang akrab kita dengar adalah hilang penciuman, kemudian juga hilang pengecapan indera perasa. Tapi yang baru ini kemudian ada adalah memang masih jarang ditemukan, tapi adanya distorsi penciuman. Jadi masih bisa mencium, tapi kemudian baunya jadi berubah, jadi sangat menyengat, sangat tidak enak begitu. Ya, jadi seperti dari awal saya sudah pernah mengatakan di media radio maupun di TV bahwa resiko seorang COVID itu yang paling adalah desensitivity dari hidung dan pengecapan dia. Jadi makan tidak enak, merasa menghirup itu tidak enak. Makanya dia harus sadar untuk semua kita ketika kita merasa mencium tidak enak atau merasa sesuatu yang tidak enak, maka ada yang bilang katanya kalau kita minum kopi menghirupnya sudah merasa beda, kita harus hati-hati. Karena itu adalah infeksi virus yang merusak sistem dari sensitivity dari pengecapan kita, itu yang kita harus waspada, ya. Dan saya menambahkan lagi tadi Mbak, karena mungkin ada orang yang belum tahu soal 3M pasti udah hafal. Tadi dokter juga sudah mengingatkan 3M pasti udah hafal, mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Nah 3C ini yang belum. Tadi Prof. Amin sudah menyebutkan, saya hanya menambahkan ada closing space. Jadi terlalu padat ruangannya, di mana interaksi terlalu tinggi. Crowd place, crowding yang sangat penuh kerumunan yang berbahaya. Jadi ini harus kita hindari, dan contact setting. Jadi duduk yang berdekatan itu sangat beresiko. Itu yang 3C yang harus kita sekarang kita lebih memberitahu pada saat masa libur, karena kita akan bisa ketemu di kendaraan umum, di kerumunan
rekreasi itu sangat tinggi, 3C itu. Ya, ini kembali lagi kita lihat di layar kaca, Anda bisa membaca juga gejala COVID-19 yang sedikit tidak umum. Bukannya tidak mungkin, pemirsa, Anda merasakan gejala yang tidak umum. Sehingga jika kemudian Anda mengalami ini, merasakan ini, segeralah untuk bisa memeriksakan diri. Nyeri otot, kemudian sakit tenggorokan, sakit perut, konjungtivitis, sakit kepala, anosmia, gatal-gatal. Seperti yang sudah diceritakan oleh Dr. Yusuf juga bahwa memang virus ini menyerang sensitivitas yaitu indera perasa, kemudian juga pengecap dan juga pembau, sehingga kemudian jika Anda tidak bisa mencium bau apapun ataupun bisa merasa adanya gangguan mengenai penciuman, distorsi penciuman, segera untuk bisa memeriksakan diri. Nanti kami akan lanjutkan pembahasan mengenai hal ini, tapi kita akan jeda sejenak, kami segera kembali. Dan satu-satunya cara untuk kita bisa melindungi diri kita, keluarga kita, dan memutuskan rantai penularan ini di dalam masyarakat adalah dengan menerapkan protokol kesehatan 3M. Artinya masyarakat betul-betul memakai masker, pakai maskernya tentunya dengan cara yang benar, kemudian menjaga jarak. Ini sangat penting karena kami melihat bahwa menjaga jarak ini kalau lagi antrian tidak terlihat seperti menjaga jarak ya. Artinya betul-betul penerapan 60 cm atau tadi disampaikan Dr. Yusuf duduk berdekatan itu juga harus betul menjadi perhatian karena kami melihat bahwa jaga jarak ini hanya pada tempat-tempat tertentu, tapi pada antrian misalnya di supermarket atau antrian mau masuk ke kereta atau boarding pesawat itu jaga jaraknya ini memang harus agak diperhatikan. Dan terakhir Dr. Yusuf. Oke, saya selalu mengingatkan sehat sakit berawal dari diri kita sendiri. Jadi hanya kita yang bisa mengerti kesehatan kita. Oleh karena itu, kita harus jaga diri kita. Dengan jaga diri, kita jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita, dan itulah kita menjaga negara agar terhindar dan terbebas dari pandemi ini. Baik, Dr. Yusuf, terima kasih sudah berkenan datang. Terima kasih informasi dan pesannya. Terima kasih juga Prof. Amin dan juga Dr. Siti Nadia. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam kali ini.